Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Toksikologi Lingkungan dan Produk Pertanian kelas C akan menjelaskan tentang proyek praktikum fitoremediasi, yaitu alatnya berupa bioceng atau biofilter eceng gondok. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Nama saya Alivia Izani, NPM A038. Perkenalkan, nama saya Mirwan Fajar Khalis, NPM 073. Saya Dafal Waji Iskandar, NPMA 108. Perkenalkan, nama saya Reva Ramadan, MPM A139. Saya Adela Safa Sabila, NPM 15. Nama saya Nurulita Fitri Kurnia, NPM A146. Ya, nama saya Eka Saputsude, NPM A065. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dahulu apa itu fitoremediasi. Fitoremediasi ini merupakan penggunaan tanaman untuk menghilangkan, menghancurkan, ataupun menstabilkan bahan pencemar organik maupun anorganik. Fitoremediasi ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain, ia dapat digunakan di in situ ataupun ex situ. Selain itu, ramah lingkungan dan bersifat estetik. Dan juga alat yang digunakan mudah untuk ditemukan. Fitoremediasi dapat didefinisikan juga sebagai penyerap polutan yang memanfaatkan pohon, tumbuhan air, bahkan rumputan sebagai medianya. Fitoremediasi ini menjadikan pepohonan, tumbuhan air sebagai media untuk menyerap polutan yang ada di air. Nah, ada beberapa contoh tanaman yang bisa dijadikan sebagai dijadikan sebagai fitoremediasi. Yang pertama adalah lidah mertua, eceng gondok, bunga matahari, sirih Belanda, bungur, kangkung darat, jarak pagar, kiambang, dan yang lain-lain yang dapat menyerap polutan. Saat ini banyak terjadi pencemaran, baik itu pencemaran tanah, udara, maupun air. Hal ini dipicu oleh banyak hal, bisa karena pabrik industri maupun aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang dapat menghasilkan limbah domestik dapat menjadi penyebab pencemaran air. Contohnya seperti limbah bekas cucian piring atau baju, limbah bekas mandi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dibuatlah fitoremediasi untuk mengurangi kontaminasi air akibat limbah tersebut. Fitoremediasi memanfaatkan penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk menyerap polutan yang ada. Dalam hal ini, khususnya polutan yang dapat menjadi penyebab pencemaran air. Dikarenakan kita menggunakan tanaman eceng gondok, jadi tujuannya itu sendiri untuk mengetahui pengaruh eceng gondok sebagai tanaman yang digunakan dalam fitoremediasi untuk polutan-polutan yang dapat menyebabkan kekeruhan dan tercemar perairan akibat limbah industri maupun limbah domestik. Baik, kelompok kami akan mengambil tanaman eceng gondok atau dengan nama latin Eichhornia crucifers ini sebagai agen fitoremediasi secara biologi karena tanaman eceng gondok ini merupakan gulma air yang memiliki pertumbuhan sangat cepat sehingga mudah untuk dicari dan dapat diaplikasikan sehingga tidak mengganggu tanaman-tanaman lainnya. Oleh karena itu, ini sesuai dengan tujuan dari kelompok kami untuk menciptakan produk atau alat yang mampu untuk mengolah limbah secara murah dan sesuai dengan moto kami, yaitu One Home, One Installation. Bahan dan alat dari bioceng atau biofilter eceng gondok yaitu toples atau cup yang sudah dilubangi sedotan eceng gondok, karbon aktif atau arang, terus kerikil besar atau batu plit, kerikil kecil sejenis pasir, terus sabut kelapa, busa atau spon, dan air limbah. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang alat atau prototipe yang kami buat beserta mekanismenya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya alat dan bahannya oleh teman saya. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang tadi disebutkan itu disusun hingga hasilnya seperti ini. Dan ini adalah tampak samping.
Nah, lalu ini adalah tampak atasnya. Nah, jadi si eceng gondoknya itu disimpan di setiap wadahnya gitu. Nah, seharusnya di setiap akhir wadah penampungan ini tuh diberikan air, karena nantinya air limbah ini akan didiamkan selama 5 hari untuk menjalani proses remediasi di setiap wadahnya. Nah, ini ya terlihat di video bahwa saya menunjukkan titik-titik yang seharusnya terdapat keran air. Nah, langsung saja kan mekanismenya. Jadi kita tuangkan air di wadah pertama. Nah, nanti airnya ini akan mengalir ke wadah selanjutnya hingga nanti airnya difilter dan ditampung. Nah, air ini didiamkan selama 5 hari karena eceng gondok ini dapat menjernihkan air dan menyerap radikal bebas serta bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam air limbah. Nah, jadi semakin lama diremediasi, semakin baik pula kandungan airnya. Nah, kami kan di sini rencananya di prototipe yang kami buat atau di rancangan kami itu remediasinya itu berlangsung selama 20 hari, di mana setiap wadahnya itu 5 hari. Nah, ini kan jadi kalau di prototipe ini tidak penuh karena tidak adanya keran air itu sendiri gitu. Nah, lalu setelah itu ada proses filtrasi air. Nah, di proses filtrasi atau filter air ini kami menggunakan karbon aktif yaitu arang, lalu ada batu, ada kerikil, sabut kelapa, dan juga spons. Jadi nanti setelah difiltrasi akan ditampung di wadah ini gitu. Nah, kalau kenyataannya itu lebih besar ya gitu. Nah, lalu ini ada hasil setelah diremediasi selama 2 hari, dan ini adalah sebelum diremediasi. Terlihat jelas ya perbedaannya sebelum dan setelah remediasi, bahwa yang sebelum remediasi itu airnya lebih keruh, sedangkan yang sudah diremediasi itu airnya lebih jernih. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari fitur remediasi menggunakan eceng gondok. Nah, di sini kami menggunakan 4 bak yang menggunakan eceng gondok, kemudian 1 bak untuk filtrasi air. Nah, kelebihannya adalah di sini kami menggunakan 4 bak yang berisi eceng gondok, yaitu berfungsi untuk menyerap polutan domestik. Nah, jadi kan ini khusus untuk limbah domestik rumah tangga. Nah, maka dari itu kami menggunakan eceng gondok ini sebagai media untuk menyerap polutan domestik itu. Sedangkan untuk filtrasinya sendiri itu berfungsi untuk menyaring air supaya air tidak keruh. Nah, kelebihan lainnya itu ini bisa diterapkan pada sistem one home one installation. Nah, itu berarti dalam setiap satu rumah itu bisa menerapkan satu instalasi dengan mudah, dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, memang sekitar 20 hari, tetapi hal ini bertujuan untuk menghilangkan polutan domestik secara langsung seperti itu. Nah, maka dari itu airnya pun nanti pada akhirnya bisa digunakan untuk menyiram tanaman ataupun mengisi kolam ikan seperti itu. Serta dari kekurangan bioceng ini yaitu penyebaran eceng gondok yang cepat dan kadang tidak terkontrol. Lama dalam proses menghilangnya polutannya, eceng gondok harus selalu terkena air. Jika tidak akan mati dan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Terus dan terakhir, proses remediasi lumayan lama, bisa mencapai 20 hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.